Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa UMB TV dan sahabat kampus dimanapun Anda berada, apa kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali bersama saya Novrianto bisa berjumpa dengan sahabat kampus dan pemirsa UMB TV sekalian di program acara Brilian Berbagi Ilmu Ramadan, yang mana acara ini akan ditayangkan setiap minggu selama bulan Ramadan di UMB TV. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang ataupun membahas mengenai bagaimana hidup di masa modern namun harus tetap istiqomah dalam berislam. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bertanya ataupun menggali informasi tersebut dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami, yaitu Ustadz Dedi Novriadi MPD. Beliau selain sebagai dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bengkulu, beliau juga merupakan sekretaris di Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam LP2I Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana sehat. puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Iya, Ustadz, seperti yang kita ketahui tentunya perkembangan teknologi dan informasi yang telah masuk, ya, baik itu juga budaya-budaya yang dari luar ke Indonesia, tentunya membuat adanya perubahan baik dari cara berpikir, kemudian berperilaku dan lain sebagainya. Dengan adanya perkembangan itu, tentunya sebagai seorang muslim ini merupakan sebuah tantangan tersendiri. Nah, bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi situasi yang seperti ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa UMB TV dan sahabat kampus yang kami banggakan. Jadi fenomena yang terjadi sekarang dengan memasuki era modern, kita kenal juga istilahnya milenial, dan banyak sekali perubahan-perubahan berkenaan dengan teknologi, informasi dan sebagainya. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam ini tetap istiqomah dengan keislaman kita. Jadi dalam surah Al-Baqarah 208 itu Allah firman, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum adu mubin. Yang artinya, hai orang-orang beriman, pelajarilah, masukilah Islam itu secara keseluruhan, secara totalitas, dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi sikap kita yang pertama adalah bagaimana kita memahami Islam itu dengan utuh, Ustaz Novel. Jadi kalau kita memahami Islam itu hanya kulitnya saja, atau hanya luarnya saja, atau hanya setengah-setengah, maka disinilah dalam hadis itu dikatakan al imanu yazidu yangkus. Iman kita ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, maka momentum Ramadan ini ya memang seruan berpuasa itu kan khusus untuk orang yang beriman saja. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tidak ada kalimatnya itu ya ayyuhan nas, tapi untuk orang yang beriman saja. Nah, maka bagaimana sikap kita yang pertama tadi adalah ya memahami Islam itu dengan utuh. Yang kedua, Islam itu tidak alergi dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Ya, contohnya
kalau di zaman Rasulullah itu kan azannya seorang Bilal itu naik ke atas mihrab atau di atas masjid ya. Masjid. Ya. Tapi sekarang kita dimudahkan dengan adanya teknologi, menggunakan mikrofon, dikeluarkan melalui toa suara itu, dan yang mendengarkan lebih banyak seperti itu. Lebih banyak. Seruan azan itu. Dan mudah terjangkau ya. Iya, mudah terjangkau. Apalagi kalau misalnya melalui jaringan radio, televisi dan lain-lain. Nah, yang kedua, Islam itu kenapa tidak bertolak belakang dengan teknologi? Karena dengan adanya teknologi kita dimudahkan. Contoh berdakwah ya. Mungkin saya Ustaz Novel dari mimbar ke mimbar, itu sudah terbiasa. Tapi sebenarnya teman-teman milenial atau mahasiswa kalangan muda-mudi kita ini bisa berdakwah melalui media sosial. Bagaimana misalnya? Sederhana saja, membuat satu status di Snapnya atau di WA, atau memposting, mempost di Instagram, Facebook, mengutip satu ayat. Kata Rasulullah, balighul anni walau ayat, sampaikan olehmu walaupun satu ayat. Jadi sebenarnya ini untuk menguatkan atau mengazamkan dalam diri kita bahwa untuk mempertahankan di zaman modern ini sebenarnya dakwah itu tidak harus menjadi seorang kiai, tidak harus menjadi seorang ustadz. Jadi kalangan dari milenial juga, dari mahasiswa, pelajar, kita bisa. Kenapa? Kalau dibaca sekian ratus orang atau viewer ya sekarang ini ya, maka sedikit banyak itu dapat pahala. Maka dalam surah Al-Imran 104 itu, wal takum minkum ummatu yad'unal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dalam surah Al-Imran 10 juga katakan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf al ayah. Jadi maksudnya mengajak kebaikan ini, mengajak kepada kema'rufan ini, ya itu dalam upaya kita menguatkan nilai-nilai keislaman kita di zaman sekarang ini. Karena kalau kita hanya dari mimbar ke mimbar, kadang-kadang keterbatasan audiennya kan. Tapi di kalangan anak-anak milenial sekarang atau anak muda kita, mahasiswa, pelajar, dengan adanya kita mungkin memposting itu dengan sekian teman kita di Facebook sampai ribuan, sedikit banyaknya itu ya bisa menguatkan nilai-nilai keislaman kita di zaman yang modern ini. Artinya dengan kemajuan teknologi informasi ini bukan menjadi penghalang bagi kita untuk berislam dengan baik, tapi dengan adanya seperti itu bisa membantu kita untuk menguatkan syiar Islam. Iya, untuk pribadi kita sekaligus keluarga kita dan ya masyarakat secara umum, terutama umat Islam seperti itu. Baik, Ustaz. Terus bagaimana langkah kita sebagai seorang muslim dengan adanya informasi teknologi yang serba canggih ini dalam rangka untuk memfilter diri dari hal-hal negatif yang kemudian itu datang dari luar Islam. Benar. Bagaimana caranya? Jadi yang pertama dalam Islam itu istilahnya ada tabayun. Tabayun. Ya, kalau setelah sekarang ini kan klarifikasi. Klarifikasi. Jadi kita jangan dengan secara mencerna informasi itu secara mentah-mentah. Jadi kita olah, terus kita periksa kebenarannya. Terus mungkin bisa saja berita itu berupa fitnah, bisa juga berita itu berupa berita bohong. Ya, kaitan dengan puasa juga kan, salah satu yang membatalkan puasa itu adalah orang yang berkata dusta, yang melakukan kefasikan atau kemungkaran. Itu hadisnya dalam hadis Bukhari kan jelas itu. Jadi bukan hanya makan dan minum, bukan melakukan jima suami istri. Ternyata di hadis Bukhari itu dikatakan dengan seringnya kita berkata bohong, seringnya kita melakukan kefasikan apa kemungkaran, itu juga. Nah, jadi termasuk yang membatalkan puasa. Jadi konteks ini tadi yang ditanyakan oleh Ustaz Novel tadi, bahwa memahami sekali lagi untuk memfilter berita-berita tadi, maka Islam itu ada wadahnya tadi, namanya kita harus bertabayun, mengklarifikasi. Mungkin misalnya ada orang share di WA group ya. Nah, yang kadang ini kita kan sering teruskan. Ternyata ternyata fitnah atau berita bohong. Kadang-kadang bisa berdampak ke perdata, pidana dan lain sebagainya. Kan sudah banyak berapa kasus yang terlibat itu kan. Maka Islam itu memang sudah paripurna,
sudah bahasanya itu mumtaz, sudah sempurna, perfect lah ya. Jadi kita jangan mudah terpedaya, jangan mudah menghakimi, mengejudge itu seseorang atau berita dari seseorang itu yang bisa menghancurkan perpecahan. Karena bisa saja memang dari berita itu muncul fitnah. Dalam Al-Quran dikatakan al-fitnatu asaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka informasi-informasi itu harus disaring juga. Tidak bisa kita langsung menyampaikan atau memutuskan mengejas orang itu atau informasi itu langsung. Itu kan mungkin informasi, Ustaz. Ya. Bagaimana kalau informasi yang kemudian itu berbau budaya ataupun aktivitas yang dari luar, sehingga diyakini nantinya bisa mempengaruhi gaya hidup kita seorang muslim. Ini bagaimana? Contohnya yang budaya K-pop, baik itu kayak cara berpakaian, kemudian cara bergaul dan lain sebagainya. Di dalam surat Tahrim itu kan Allah mengingatkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi harus beriman, jagalah diri dari kita dulu, keluarga kita, termasuk di sana suami, istri, seorang ayah, seorang ibu dan anak. Maka Islam itu sekali lagi agamanya kan rahmatan lil alamin. Ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sekali lagi Islam itu tidak alergi dengan adanya perubahan zaman. Sekarang saya pernah kemarin mendengar langsung seorang penyanyi nasyid bisa beatbox. Wah, kan keren itu dakwanya itu. Ya kan? Kemarin gradasi itu ya. Jadi saya lihat langsung misalnya, mungkin nanti salsabila. Jadi maksudnya dakwah itu bisa mengikuti juga kekinian. K-pop syar'i ya, bisa aja. Jadi tapi kalau yang sifatnya K-pop nanti pakainya harus, laki-lakinya harus pakai anting-anting, hidungnya harus ditusuk pakai. Nah, itu yang kita tidak boleh. Jadi tadi saya bilang harus ada berlebihan ya. Iya. Berlebihan. Jadi tetap Islam itu juga sebenarnya nilai-nilai Islam itu sekarang sudah dikemas dengan modern sekarang ini melalui mungkin musik-musik kekinian, tapi dibungkus dengan selawatan misalnya kan, dibungkus dengan lagu-lagu syar'i itu, tapi musiknya mungkin kekinian. Karena kita kan kena pangsa yang kita hadapi ini, maksudnya yang kita ini kan milenial, beda dengan tahun 90 ke atas seperti itu, 90-an 80-an kan beda kita. Dan dengan adanya teknologi sekarang ini luar biasa. Nah, maka sebenarnya saya bilang tadi tetap kontrol sebagai orang tua juga ada peran di sana. Jadi dalam surat At-Tahrim tadi dikatakan menjaga diri kita, keluarga kita itu dari neraka. Karena budaya itu bisa saja nanti menjerumuskan kita, merusak mental anak kita, akidah anak kita. Contoh dalam berpakaian misalnya, dia pakai jilbab, tapi auratnya kelihatan. Jadi bukan berarti kita tidak bisa modern, kita bisa modern, tapi dengan tetap menjaga nilai-nilai syariah, nilai-nilai Islam itu tetap dijaga. Artinya tetap pede dengan nilai-nilai keislaman kita, bukan tergerus dengan, bukan mengikuti. Kan ada sila seperti ini, Ustaz Novel. Ada kan silanya kita harus ke Arab-Araban, kita harus ke Barat-Baratan. Nah, sebenarnya identitas Islam itu di mana? Jati Islam itu di mana sebenarnya? Karena di mata Allah itu bukan style kita cara berpakaian, bukan tampilan kita, bukan fisik kita, tapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat 13. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah itu bukan fisik kita, bukan penampilan kita, bukan fashion kita, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tadi tentunya kita berbicara bagaimana kita tetap istiqomah dalam menjalankan keislaman walaupun kita berada dalam era modern dengan kemajuan ilmu dan kemudian teknologi informasi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana bisa cara kita khususnya untuk anak-anak muda, untuk memasukkan nilai-nilai Islam kepada diri anak-anak muda, karena kan tidak gampang, apalagi budaya yang sudah masuk ke diri anak-anak muda lebih dulu,
kemudian tidak mungkin kita membendungnya dengan cara langsung ceramah, langsung bagaimana dengan anak-anak muda tersebut. Pastinya ada trik-trik untuk memasukkan nilai-nilai Islam kepada diri anak-anak muda. Gimana Ustaz? Iya. Kira-kira? Ya, terima kasih. Jadi media sosial itu sebenarnya untuk zaman sekarang ya, Iya. itu yang memang media yang potensinya lebih besar untuk kita bisa mendakwai anak-anak muda kita. Memang kalau dakwah seperti di mimbar, kadang-kadang boleh kita Ustaz sampai lihat, kadang-kadang kan di masjid itu susah kita lihat, bisa dihitung anak-anak muda kita berapa orang, remaja kita berapa orang. Jadi memang mereka tuh sekarang hampir semua anak-anak milenial sekarang memiliki smartphone, Android dan sebagainya. Jadi dengan kita memasukkan nilai-nilai dakwah melalui media sosial tadi saya bilang tadi misalnya, contoh perintah memakai hijab. Kalau kita ceramah kan kadang-kadang dengan waktu sekian kadang-kadang boring, anak-anak muda itu mendengarkan. Maka dengan kita masukkan di media sosial tadi saya bilang, bisa kita post di Instagram, Facebook dan sebagainya dengan bahasa yang keren, dengan misalnya dibuat animasi. Sekarang kan banyak itu formatnya kan. Jadi jangan langsung mereka membaca itu, bagaimana menarik mereka itu dengan mengemas media yang kita post nilai-nilai dakwah itu. Jadi mereka itu tertarik. Minimal casingnya dulu kan, luarnya seperti ini. Jadi kalau kita langsung berdakwanya seperti kita di mimbar, bukan berarti di mimbar tidak bagus, tetap itu kita laksanakan. Jadi kan dakwah ini kan artinya dakwah itu tetap mengajak itu memilah-milah bagaimana ketika berhadapan dengan misalnya anak-anak muda, orang tua. Artinya sesuai dengan porsi masing-masing. Benar. Jadi kalau anak-anak muda ini kita biarkan ke depan, ya kata dalam pepatah Arab itu kan subhanul yaum lijal wad, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Kalau anak-anak muda sekarang ini kita lepaskan atau kita tidak apatis pada mereka atau cuek pada mereka, ya ke depan yang memimpin mereka ini. Maka sekali lagi nilai-nilai Islam itu bisa juga melalui kita di dunia kampus kan. Kebetulan Muhammadiyah ini kan di UM Perguruan Muhammadiyah Indonesia ini kita kan ada namanya Islam dan Kemuhammadiyaan. Itu ada pertama pendidikan agama Islam atau kemanusiaan dan keimanan, ada ibadah akhlak muamalah, ada Kemuhammadiyaan, ada Islam disiplin ilmu. Sebenarnya muatan 8 SKS itu kan tidak ada di perguruan tinggi yang lain kecuali PTM dengan PTA, Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Maka sebenarnya itu yang dikelola oleh Dikti pusat itu kan sebenarnya ini sebenarnya sebagai wadah juga, sarana juga. Karena kan kalau di tempat umum biasanya pendidikan agama aja seperti itu. Betul. Nah, tapi kita dengan ditambah lagi nanti dengan kegiatan-kegiatan ekstra yang dimiliki oleh UKM yang dimiliki oleh kampus, itu juga untuk mensupport untuk mereka ini terus diberikan pencerahan untuk mereka ini tidak lari dari konteks Islam walaupun mereka hidup di zaman modern sekarang ini. Jadi dengan kemasan melalui media sosial, berdakwahnya melalui dikemas dalam perkuliahan dengan menggunakan IT. Kalau dulu kan kita masa saya waktu kuliah kan kita hanya menggunakan whiteboard misalnya. Sekarang papan tulis. Sekarang kita adanya glassboard ditambah dengan IT-nya mungkin YouTube, video, media belajar. Maka sebenarnya itulah cara kita mengemas nilai dakwah itu untuk menguatkan anak-anak kita sekarang atau generasi milenial sekarang ini. Iya, intinya berarti untuk menguatkan nilai-nilai Islam untuk anak-anak muda ini harus sesuai dengan porsinya dan dengan strategi yang pas. Benar. Tidak kemudian langsung menjustis, menceramahi dan lain sebagainya. Karena memang anak-anak muda kan tipenya jenuh. Iya. Dan Rasulullah juga kan dakwanya itu tidak langsung frontal ya. Betul. Tapi dia dengan bil hikmah. Kan maksudnya dengan istilah sekarang ini bijaksana bijaksini. Bagaimana kita ketika menghadapi yang audiennya kalangan orang tua dan ini mungkin bisa kita menyesuaikan. Jangan dipukul rata. Masalahnya zaman mereka zaman orang tua kita dulu, zaman kita berbeda. Itu. Oke. Tadi sempat menyinggung PTM dan PTA itu menguatkan nilai-nilai Islam itu dengan adanya
semacam kurikulum seperti AIK, Ya. Islam dan Muhammadiyah. Ya, bagaimana itu Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, ya. Jadi saya sampaikan tadi, itulah yang diunggulkan. Kalau di tempat lain itu kan istilahnya tridharma. Ya. Kalau kita ada nama Caturdharma. Nah, Caturdharma kita tuh yang keempat itu apa? Al-Islam dan Muhammadiyah. Yang itu tidak akan pernah kita temukan di PTM yang lain di luar Muhammadiyah atau SCI. Nah, kalau saya sampaikan di awal tadi bahwa kalau di perguruan tinggi negeri atau swasta lainnya mereka hanya mendapatkan 2 SKS. Ya, tentang pendidikan agama itu kan tentang akidah, akhlak, itu kan masih umum sifatnya. Nah, kalau kita di Muhammadiyah ini dia sudah ada penguatannya, bukan hanya teori tapi ada praktek. Contoh mata pelajaran, mata kuliah Islam AIK 2 atau ibadah akhlak dan muamalah. Diajarkan bagaimana cara ibadah praktis. Taharonya, tata cara sholatnya, sholat berjemaah, munfarid, jamak, qosor, sampai ke pengurusan jenazah, itu diajarkan kan. Terus bagaimana bermuamalah, bagaimana infak, zakat, sedekah. Secara tidak langsung di kampus sudah diajarkan. Oh, ada gerakan mungkin 500 rupiah atau 1000 rupiah. Itu mereka sudah kita ajarkan karena mengaplikasikan salah satu surat di surah Al-Maun ya. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Yang itulah didakwakan Kiai Ahmad Dahlan berulang-ulang. Ternyata di dalam materi ibadah muamalah itu yaitu salah satunya bahwa mereka ini sekali lagi tetap hidup zaman modern, mahasiswa sekarang ini di kalangan milenial ini, tapi mereka tidak lepas dari jati dirinya sebagai muslim itu. Yang ketiga ada kemuhammadiyaan, yang mengenalkan Muhammadiyah, karena kita kuliah di kampus Muhammadiyah atau Aisyah, dikenalkan tentang kemuhammadiyaan dan keaisyaan. Terus Islam disiplin ilmu. Nah, ini yang paket lengkap sebenarnya Islam sendiri. Bagaimana Islam ini terintegrasi, misalnya di prodi hukum, Islam kaitkan hukum, kesehatan kaitan kesehatan, ekonomi, tentang pendidikan kaitan pendidikan, pertanian dan pertanian. Jadi bagaimana mahasiswa itu diberikan khazanah keilmuan, pencerahan-pencerahan lebih luas, bahwa Islam itu saya bilang tadi kan harus kafah kita mempelajarinya. Jadi kalau kita sudah mempelajari secara kafah, inilah bekal anak-anak remaja kita atau generasi milenial pada saat ini. Ya, artinya perguruan tinggi Muhammadiyah itu sudah memberikan solusi dalam menghadapi era modern seperti ini. Menyiapkan, sudah menyiapkan perangkatnya, sudah menyiapkan, malahan sudah ada buku buku ajarnya digunakan oleh dari Aceh sampai ke Papua. Kan ada Universitas Muda Sorong ya. Nah, itu kan menggunakan materi buku panduan yang diterbitkan oleh PP juga. Ada beberapa PTM menerbitkan sendiri, tapi acuannya tetap dari pimpinan pusat Muhammadiyah seperti itu. Iya. Oke, Ustaz, kembali lagi ke pembahasan kita tadi mengenai modern tapi tetap Islami. Nah, persoalannya bagaimana misalkan seorang Muslim itu kemudian lebih cenderung kepada pengaruh modernisasi, kemudian meninggalkan nilai-nilai Islam. Bagaimana Islam memandang ini? Dengan dijauhkannya Islam, tapi kemudian lebih cenderung kepada modern. Ya, jadi bahaya apa kira-kira? Jelas kalau generasi muda kita sekarang atau generasi milenial kita sekarang, mereka sudah terjerumus ke dalam pemahaman kebarat-baratan seperti itu. Secara tidak langsung sebenarnya berdampaknya bisa nanti ke akidah. Ya, otomatis akidah ini kan nanti turunnya ibadah. Betul. Nanti turunnya ke akhlak. Betul. Muamalah. Jadi kalau akidah mereka ini sudah tergerus, nah ini mudah mereka ini terombang-ambing. Ujung-ujung nanti, mohon maaf, mungkin bisa jadi musyrik nanti. Iya. Bahkan pindah agama. Iya, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Jadi murtad itu luar biasa. Dalam Al-Quran itu dikatakan kan orang murtad itu seperti debu yang ditiup. Jadi walaupun dia sudah hajinya berkali-kali, sudah sholatnya beribu kali, bahkan zakatnya beratus kali, puasanya berapa tahun seperti itu, tapi ketika hari itu dia murtad, seketika itulah hilang. Sama dengan syirik, musyrik itu. Maka
itu tadi sebenarnya pondasi awalnya itu anak-anak muda kita ini tugas orang tua, tugas ya kita secara umat Islam secara keseluruhan itu menjaga generasi kita sekarang ini untuk tidak sampai terjerumus ke hal-hal yang bisa ya di zaman modern ini ya yang bisa menggerus nilai-nilai akidah mereka, nilai-nilai akhlak mereka. Jadi sekarang seperti ini Ustaz Novel. Iya. Kadang-kadang dengan adanya anak-anak menggunakan Android atau smartphone ini yang mendownload game online misalnya. Kadang-kadang kita bisa saksikan, kita lihat langsung aja lah di keluarga kita atau di masyarakat kita. Anak itu kadang-kadang apatis. Dengan orang tua saja mereka tidak peduli. Dipanggil itu sekali 2 kali belum dengar kadang-kadang. Nah, kadang-kadang lebih berbahaya lagi apa? Mereka ini melalaikan waktu-waktu sholat. Apalagi kalau sudah ya kan kita kan yang kita hindarkan ini zaman modern sekarang ini kan dengan beredarnya narkoba itu di mana-mana. Ternyata dengan adanya zaman modern ini dengan anak itu menggunakan smartphone, kalau untuk media pembelajaran is okay, tidak ada masalah. Misalnya kan dengan belajarnya melalui Zoom dan online itu tidak masalah. Tapi kadang-kadang belajarnya sekian jam tapi lebih banyak yang menggunakan dengan smartphone. Iya, kadang-kadang orang tuanya bekerja dan orang tuanya pulang, anak-anaknya tidak terawat, terjaga. Kadang-kadang mereka asik. Yang berbahaya lagi ada dampak smartphone ini. Kadang-kadang anak itu menjadi, mohon maaf, seperti orang idiot ke ujung-ujungnya itu. Ya, jadi orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungan dan lain sebagainya. Iya. Dan inilah yang kita takutkan di zaman sekarang. Kalau kita takut kita ingin memerangi narkoba. Ternyata sekarang dampak dari game online ini luar biasa. Dan itu bukan kalangan milenial saja. Yang sudah senior dari kalangan bapak-bapak juga, ibu-ibu ada yang hobi juga itu. Ya. Jadi ada pertanyaan juga, Pak, apa hukumnya main game online selama Ramadan? Memang belum ada fatwa yang mengatakan haram. Betul. Tapi kalau sholatnya dilewatkan, nah ini yang jadi dosa Pak Novel. Jadi dalam surat Al-Mudaththir 42 dan 43 itu kan, masalah kaukum pisakol. Apa yang kamu masuk dalam neraka sakol? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu termasuk yang tidak sholat. Ya. Maka jangan gara-gara kita ingin menghabiskan menjelang berbuka dan sebagainya, sibuk asik dengan aktivitas bermain HP. Pak, kita kan tidak ghibah, kita kan tidak melakukan berkata bohong, gitu. Tapi tetap nilai-nilai positifnya berkurang. Kenapa tidak kita ganti smartphone tadi dengan Al-Quran? Nah, dalam Al-Quran dalam hadis At-Tirmidzi dikatakan kan satu huruf itu satu. Ya. Di luar Ramadan ini satu itu dikalikan 10. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu min harpun walakin alif harpun lam harpun min harpun. Ya, jadi sebenarnya ya karena ini kaitan dengan Ramadan. Ramadan itu semuanya bernilai ibadah. Tidur pun bernilai ibadah. Tapi jangan tidur dari mulai sahur sampai menjelang ya akhirnya sholat juga kelewatan. Betul. Sholat kita ketinggalan. Nah, jadi ya peran ini sebenarnya bukan peran kita sebagai dosen, bukan tugas kita juga sebagai ustadz dan ustazah mungkin. Itu semua terlibat dalam surat Al-Imran tadi kan dikatakan hendaklah ada segolongan umat. Tidak ada di situ hendaklah para ustadz, hendaklah para kiai, tidak. Ada orang tua, ayah, ibu, lingkungan, semuanya berperan di sana. Ya. Artinya begitu penting nilai-nilai keislaman itu harus dikuatkan dalam pribadi seorang muslim dalam menghadapi era modern seperti ini. Ya, karena kalau tidak maka akan tergerus nilai-nilai akidah, nanti akan merembet pada ibadah, akhlak, syariah, muamalah dan semuanya itu akan menyerempet kemana-mana. Jadi intinya tetap sekali lagi, walaupun kita hidup di zaman modern dengan perkembangan IT luar biasa sekarang ini, tapi kita tetap istiqomah dengan nilai-nilai keislaman kita. Ya. Oke, Ustaz, terakhir mungkin bagaimana pesan-pesan untuk anak-anak muda khususnya anak-anak milenial dalam menguatkan nilai-nilai keislaman? Ya. Jadi yang pertama
Islam ini kan sudah dikatakan agama yang sudah paripurna. Innad dina indallah Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum Islam madina. Islam itu dari ridho Allah. Nah, untuk anak-anak kita, ya memang saya bilang tadi mengemas atau menyampaikan pesan-pesan moral atau pesan-pesan dakwahnya itu kita kemas dengan hal-hal yang kekinian seperti itu. Yang contoh tadi saya bilang, kalau kita Hobi bermusik, ya bermusik bisa dengan mengemasnya dengan musik yang syar'i. ya. Hobi IT, IT dengan IT-nya dikaitkan dengan yang syar'i juga. fashion misalkan. Bisa juga semuanya semua apa lapis kan, semua Betul. apa seluruhnya bisa kita jangkau. Maksudnya bisa kita kemas itu nilai-nilai syar'inya tidak kita lepaskan. Jadi nggak mesti juga ke kampus pakai jubah gitu kan, nggak mesti juga. Karena ada pertanyaan mahasiswa, Pak, zaman Nabi kan teknologinya itu pakai kendaraannya onta, kuda. Ya saya bilang kalau kita pakai onta dan kuda, siapa tukang parkirnya di kampus kan? Beda dengan zaman ini. Ada lagi yang bertanya itu, Pak, Nabi itu makan 3 jari. 3 jari. Ya, Sekarang ada sendok. ya sekarang ada sendok. Bagaimana Pak? Saya bilang Nabi itu dimakan apa? Ya. Nabi itu dimakan kurma. Ya. Kalau kita makan soft drink misalnya menggunakan ya ada istilahnya bukan bentuknya seperti kurma atau ini ya. Atau makan bubur kan tidak Iya, mungkin. agak repot. Atau makan mie pangsit Sampai kan. kiamat tidak habis bubur. Sama orang makan mie pangsit pakai sumpit. Yang tak biasa pakai sumpit mungkin bisa per 3, per 4, bisa stroke itu. Betul. Jadi gimana? Jadi sekali lagi saya bilang tadi mengemasnya itu sebenarnya mengikuti kekinian tadi. Jadi tidak mesti juga ya sebenarnya melalui sekarang Ustaz Novel ya, dengan teknologi sekarang kita kalau masih pandemi sekarang ya, mudah-mudahan segera endemi atau sebenarnya segera hilang. Kita berharap Covid ini bukan mu'alaf lah ya. Karena kalau Covid ini mu'alaf, pas puasa datang, Ya. pas Syawal datang. Nah kita berharap Covid ini bukan mu'alaf, jadi segera hilang lah. Betul. Seperti itu. Sebenarnya kan sekarang kita dengan melalui IT Zoom ya, Ya. Zoom itu misalnya kan kita bisa berdakwah. Zoom itu bisa kapasitasnya 100-500 orang. Kalau kita ingin mengumpulkan massa kan butuh bed dan sebagainya. Ini kan dengan melalui Zoom kita bisa. Dakwah di sana juga bisa. Maka saya bilang tadi berdakwah di kalangan muda ini tidak cukup dengan model kita yang konvensional dengan ceramah saja tidak cukup. Tapi dikemas bagaimana contoh. Kalau kita menceritakan tentang sejarah Nabi, kalau kita tayangkan videonya, tayangkan slide penjelasannya, insya Allah itu tertarik. Tapi kalau kita hanya ceramah saja, orang nggak tahu apa yang Orang juga akan ngantuk. Iya. Iya. Jadi tidak susah menerima seperti itu. Apalagi anak-anak sekarang ini kadang-kadang mereka sudah melihat dulu informasi tentang itu misalnya. Tinggal lagi kita nilai menguatkannya. Tapi satu lagi, Islam ini tidak cukup dengan teoritik memahaminya, tapi dengan dalil. Karena kalau di zaman sekarang ini kita hanya menyampaikan menurut si A, si B, si C, kita kan jelas ar-rujuk ila Al-Quran wa sunnah. Rujukan kita kan Al-Quran dan sunnah. Yeah. Nah anak-anak milenial sekarang ini kadang-kadang mereka sudah membaca juga atau Pak, kenapa seperti itu sholatnya? Kenapa enggak seperti ini jumlah rakaatnya? Nah kalau kita menjelaskannya dengan dalil, mereka itu bisa stop. Tapi kalau kita masih berargumentasi dari kita sendiri, tidak berdasarkan sumber Al-Quran dan Sunnah, itu kadang-kadang ini juga yang buat mereka ini jadi ragu. Ini kan rekayasa bapak ibu ini aja kan. Tapi kalau kita mendapatkan dengan dalil, misalnya mereka paham. Oh ini kenapa 4 rakaat, ini kenapa 3 rakaat, ini kenapa 2 rakaat. Jadi mereka selalu memahami seperti itu. Ya. Baik. Ya. Terima kasih Ustadz Ya, atas sama-sama. penjelasannya dan kemudian informasi-informasi yang disampaikan. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Baik pada pemirsa WMB TV, Ya. khususnya sahabat kampus yang mudah-mudahan mendengar dan menonton Ya. acara ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz, Ya, sama-sama. dan mudah-mudahan semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan Allah membalas semua kebaikan Amin, yang ya telah Rabbal disampaikan oleh Ustadz. Baik pemirsa WMB TV maupun sahabat kampus dimanapun Anda berada, demikianlah acara brilian kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan berjumpa di acara brilian dengan episode dan tema yang lainnya.
Terima kasih atas kebersamaannya. Lebih kurang mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MBTV keren dan mencerahkan.